Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiani dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Alhamdulillah, pada tanggal 8 sampai 15 Februari 2023, saya telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau biasa disebut dengan PLP 1. PLP 1 adalah tahap pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan, program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester 5. Adapun tujuan saya melaksanakan kegiatan lapangan persekolahan yaitu untuk membangun jati diri, mengetahui tentang persekolahan di SMA Negeri 13 Pandeglang, yaitu terkait dengan pengamatan struktur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, kegiatan-kegiatan rutin, kegiatan-kegiatan formal maupun kegiatan seremonial di sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, dan kegiatan positif lainnya yang berada di SMA Negeri 13 Pandeglang. SMA Negeri 13 Pandeglang terletak di Jalan Rego KM 45 Cikentrung, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. SMA Negeri 13 Pandeglang merupakan salah satu sekolah menengah atas di Pandeglang, Banten yang memiliki akreditasi B. Dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang saya tuju yaitu Sekolah SMA Negeri 13 Pandeglang. Dan saya berkesempatan mewawancarai 3 narasumber yaitu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Pandeglang, yaitu Bapak Haji Muhammad Nasir SPD MN dan Bapak Aris Rahman SPD. Dan yang kedua ada Guru BK SMA Negeri 13 Pandeglang, yaitu Ibu Cusriah SPD, serta Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS yang bernama Suci Agni Ramadhani dan Ripdayati. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan laporan hasil wawancara di SMA Negeri 13 Pandeglang. Berikut hasil videonya. Baik, untuk mengawali laporan ini, poin pertama yang akan dibahas yaitu mengenai karakteristik para peserta didik di SMA Negeri 13 Pandeglang. Terkait karakteristik secara umum peserta didik yang ada di SMA Negeri 13 Pandeglang ini, kebanyakan dari peserta didiknya masih kurang dari segi motivasi, terutama niat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Namun, walaupun seperti itu, pihak sekolah terus berupaya untuk memberikan motivasi dan pemahaman kepada para peserta didik bahwa pentingnya melanjutkan ke perguruan tinggi. Karakteristik dari peserta didik SMA Negeri 13 Pandeglang ini memiliki karakter yang baik, terutama perilaku dan akhlaknya. Untuk poin yang kedua ini yaitu mengenai struktur organisasi yang ada di SMA Negeri 13 Pandeglang. Struktur organisasi di SMA Negeri 13 Pandeglang ini tentunya sudah dibentuk mulai dari komite sekolah, kepala sekolah, tenaga usaha, wakasek kurikulum, bagian kesiswaan, bagian sarana dan prasarana, bagian humas, dan jabatan fungsional. Sehingga kinerja sekolah di SMA Negeri 13 Pandeglang ini bisa terlaksana dengan baik. Pada poin ketiga ini ada implementasi dan tata kerja di sekolah. Lalu bagaimana implementasi peraturan dan tata tertib di sekolah ini? Kalau misalnya tata tertib di sekolah, di antaranya siswa harus datang di sekolah jam 7.30 gitu ya. Maka ada guru piket yang bertugas menjaga agar siswa-siswa itu bisa patuh. Jadi kalau misalnya udah lewat 7.30, maka mereka akan ada sanksi, ada hukuman yang mendidik, proporsional, tidak menimbulkan sesuatu yang lain gitu ya. Jadi ada penjagaan di piket pagi itu. Selain itu, untuk kerapian rambut pun ada, supaya siswa itu jangan gondrong. Yang perempuan bisa nggak ada satupun siswa di sekolah ini yang berlipstik ya, karena itu udah dewasa banget. Poin selanjutnya yaitu ada kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah SMA Negeri 13 Pandeglang ini, yaitu dilaksanakannya upacara bendera merah putih yang dilaksanakan rutin setiap hari Senin, serta setiap hari Jumat dilaksanakannya pengajian atau yang biasa disebut Jumta,
Jumat Takwa yang dilaksanakan setiap kelas bergilir. Waktunya 1 jam dan itu berjalan dengan baik. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan rutin yang ada di SMA Negeri 13 Pandeglang ini, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 13 Pandeglang ini, yaitu ada OSIS, PMR, Pramuka, Rohis, pencaksilat, futsal, MR, dan olahraga lainnya. Selanjutnya yaitu ada praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di sekolah SMA Negeri 13 Pandeglang ini, yaitu ada setiap Jumat dilaksanakannya pengajian, yaitu Jumat Takwa yang dilakukan oleh bergilir pada siswa. Selanjutnya saya melaksanakan wawancara kepada guru BK di SMA Negeri 13 Pandeglang ini. Bagaimana cara pembagian tugasnya? Pembagian tugas kita dibagi 2 ya, karena seharusnya kalau BK itu dalam per 150 siswa itu per 1 guru BK. Di sini siswanya ada 500 lebih, seharusnya ada 3 ya, 4 bahkan, tapi sehubungan istilahnya adanya hanya ada 2 ya, kita bagi 2 aja gitu ya. Bagaimana caranya, yang penting semua program, semua masalah bisa kita handle. Selanjutnya ada layanan apa saja yang sering diberikan kepada siswi SMA Negeri 13 Pandeglang ini, yaitu ada layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, dan layanan konseling individu. Selanjutnya ada materi apa saja yang diberikan kepada siswa di SMA Negeri 13 Pandeglang ini, yaitu guru BK untuk sekarang tidak diperbolehkan memasuki kelas yang ada di SMA Negeri 13 Pandeglang ini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi dengan adanya itu, guru BK mencuri-curi waktu untuk memberikan materi kepada siswa-siswi di SMA Negeri 13 Pandeglang ini dengan cara ketika ada guru yang berhalangan, misalnya lagi di luar atau sedang workshop, guru BK mencoba masuk kelas untuk membimbing siswa yang ada di SMA Negeri 13 Pandeglang ini, terutama tentang masalah karir, motivasi belajar, tentang masa depan. Apalagi untuk kelas 3 ini selalu kebingungan, karena mereka bingung setelah lulus mau kemana, setelah lulus mau jadi apa, dan semua itu mengkonsultasikannya ke guru BK. Selanjutnya ada program tahunan, bulanan, dan harian. Pada program harian di SMA Negeri 13 Pandeglang ini, permasalahan absen terutama pada siswa yang kesiangan dari kelas 10 hingga kelas 12. Setiap minggunya direkap oleh guru BK di SMA 13 Pandeglang. Jika ada siswa yang terlambat, misalnya dalam 1 minggu itu dia ada berapa kali terlambat, maka itu akan direkap. Jika dikalkulasikan 1 minggu, yaitu ada 2 kali terlambat. Nah, nanti coba kita rekap lagi. Dari mingguan ini kita rekap menjadi 1 bulan. Dalam 1 bulan ini ada berapa kali siswa tersebut terlambat. Misalnya dia dalam 1 bulan ini ada perubahan atau tidak. Misalnya siswa tersebut malah meningkat atau adanya alfa. Dalam 1 bulan ketika dijumlahkan ada alfa, berarti kita harus konseling siswa tersebut. Lalu kita rekap lagi pada per tahunnya. Apakah ada masalah lagi atau tidak? Apakah dia suka bolos, atau dia suka buat onar, atau dia suka buat masalah lainnya? Itu nanti semua kita rekap. Jadi di SMA Negeri 13 ini, laporan itu dimulai dari harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Upaya guru BK menyelesaikan masalah-masalah siswa yang ada di SMA Negeri 13 Pandeglang ini. Bagaimana upaya guru BK untuk menyelesaikan masalah-masalah siswa di sini? Untuk penyelesaian BK, kalau menurut aturan BK itu ya sebenarnya seharusnya itu anak yang bermasalah itu seharusnya guru itu lapor dulu ke wali kelas.
wali kelas lapor ke guru BK. Kita guru BK kerjasama dengan Wakasek Kesiswaan. Wakasek Kesiswaan kerjasama juga dengan kepala sekolah, itu titik terakhir. Seandainya siswa tersebut tidak bisa diatasi oleh guru, berarti diatasi oleh wali kelasnya. Wali kelas masih belum bisa, ya masih nggak mempan nih anak nih, turunlah BK. BK masih perlu kerjasamanya nih dengan Wakasek Kesiswaan, kita kerjasama. Kalau misalkan masih juga belum bisa nih, kita langsung naik ke atas ke kepala sekolah. Tapi selama ini alhamdulillah kita dengan kepala sekolah mah istilahnya kita cukuplah diatasi Permasalahan yang ada di SMA Negeri 13 Pandeglang ini guru mapel cukup dan diatasi Wakasek oleh Kesiswaan. guru BK. Insyaallah. Lalu selanjutnya apa saja hambatan yang dialami dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 13 Pandeglang ini? Dalam melakukan konseling, ada saja siswa-siswi di SMA Negeri 13 Pandeglang ini ada saja dengan satu kali pertemuan dia sudah berubah, tetapi ada juga yang hari ini berubah, besoknya mengulang lagi. Tetapi sebagai guru BK kita harus paham dan kita harus berbicara dari hati ke hati agar kita paham apa permasalahan yang dialami oleh siswi tersebut. Apabila masalah anak tersebut melebihi batas, guru BK memanggil orang tua anak tersebut supaya orang tua juga tahu bagaimana anaknya, apa yang dilakukan anaknya, dan apa yang diketahui oleh orang tuanya. Jadi untuk hambatannya itu ketika siswa-siswi itu sulit untuk diatasi, guru BK di SMA Negeri 13 Pandeglang ini langsung memberitahu kepada orang tua siswa tersebut. Tetapi di SMA Negeri 13 Pandeglang ini tidak ada istilah kata mengeluarkan siswa. Tapi siswa itu nantinya diberikan surat perjanjian. Di perjanjian itu yaitu ada SP1, SP2, dan SP3. Jika anak tersebut sudah memiliki SP3, berarti udah pengunduran diri. Kalimatnya, jika anak tersebut alpa saja 1 kali, kalau sudah SP3 berarti dia mengundurkan diri. Ini kecuali sakit ataupun izin ya. Kalau sakit kan manusia hidup pasti ada sakit. Selanjutnya, saya melakukan wawancara kepada Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS di SMA Negeri 13 Pandeglang ini. Ketua dan Wakil Ketua OSIS di SMA Negeri 13 Pandeglang ini sudah mempunyai pengalaman sejak SMP menyalonkan untuk menjadi Ketua OSIS dan tetapi tidak diterima. Dari pengalaman tersebut, akhirnya di SMA mendapatkan semangat dan dukungan dari orang-orang terdekat, akhirnya menumbuhkan rasa semangat kembali, akhirnya mencoba menyalonkan untuk menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS, dan alhamdulillah terpilih untuk menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS di SMA Negeri 13 Pandeglang ini. Lalu selanjutnya itu program kerja apa sih yang sekarang lagi kalian jalani? Program kerjanya ada mingguan, bulanan, dan tahunan. Kita tetap melaksanakan program tetap dan melaksanakan program baru juga. Kalau misalkan yang mingguan ini kita akan melaksanakan program baru, yaitu misalkan kayak semacam razia kerapian atau kedisiplinan. Ya. Jadi tapi sebelum kita merazia siswa-siswi yang lain, kita harus lebih mencontohkan dulu sebagai anggota OSISnya untuk lebih disiplin, misalkan kayak rambut gitu, kedisiplinan kuku gitu, seperti itu. Oke, makasih. Jadi pertanyaannya hanya segitu saja ya. Terima kasih sebelumnya kalian sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh saya. Kurang lebih saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sekian pemaparan laporan hasil wawancara PLP1 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.